Pabrik pengolahan karet PT Rubber Hoklai Rantau Prapat melakukan pemutusan hubungan kerja PHK dengan alasan efisiensi terhadap karyawannya yang berinisial RG 44 tahun Kamis 7 September 2023. RG kena pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi lalu ditawarkan pesangon berjumlah Rp65.730.500. RG telah bekerja dengan masa kerja 28 tahun 7 bulan dan diduga belum sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021. Menurut keterangan RG sebelumnya, pada tanggal 23 Agustus 2023 ada surat penurunan jabatan dari mandor giling 2 menjadi karyawan sereder alias karyawan biasa. Dan sebelumnya RG bekerja dengan normal. Pejabat Humas PT Rubber Hoklai Fendi Eskom menjawab bahwa saat ini terjadi penurunan produksi karena bahan baku berkurang sehingga perusahaan melakukan efisiensi terhadap karyawan untuk mengurangi biaya. Perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja tetapi melakukan efisiensi dan karyawan yang kena efisiensi sebagian besar karyawan yang bermasalah dan sudah ada surat peringatan SP yang disampaikan perusahaan. Dari pantauan awak media kuat dugaan pabrik pengolahan karet PT Rubber Hoklai Rantau Prapat tidak menawarkan pesangon kepada karyawannya yang di PHK alasan efisiensi secara utuh atau full. Sementara perusahaan dalam situasi normal tidak pilot atau tutup. PP nomor 35 tahun 2021 pasal 43 berbunyi bahwa perusahaan atau pemberi kerja bisa mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena kerugian perusahaan. Perusahaan tutup dan mengalami kerugian. Perusahaan pilot. Dari Labuhan Batu, tim reporter Palapa TV Eka Hombing dan Rahman Fitri Hasibuan mengabarkan. Si karyawan yang mendapat efisiensi ini karena tidak disiplin, salah satunya tadi kan ada temuan-temuan karyawan ini tidak bagus kerjanya, begitulah kira-kira kesimpulan Bapak tadi kan. Jadi dalam hal karyawan ini tidak bagus kerjanya, apakah perusahaan sudah pernah memberikan SP, Pak? Sudah, setahu saya sudah. Itu semua di masalah SP, itu semua di HR. Ya, setahu saya Bapak sudah pernah di SP ya? Sudah. Jadi semua karyawan yang di PHK itu pernah di SP? Tergantung kesalahannya. Nggak, maksud saya, apakah semua, kan sekarang menurut Bapak, tahu Bapak berapa sekarang di PHK ini? Maksudnya? Karyawan PT Rubber Hoklai ini yang di PHK menurut Bapak melalui efisiensi tadi, tahu Bapak berapa orang? Kalau nggak salah ya, kemarin ada 2 tambah 3, 5 karyawan. Terus yang sebelumnya berapa kemarin? Itu ada daftarnya sih di situ. Aku nggak tahu pasti jumlahnya. Kalau mau lihat situ ada daftar. Oh, tahu. 8 orang. Ya aku nggak tahu pasti. Cuman aku yang tahu belakangan itu 5 orang. Oh, 5 orang. Ya. Kalau yang setelah ini aku nggak tahu. Mana yang jelas di situ kalau mau lihat informasinya ada karyawan yang di apa namanya? Kita tahu, Bapak pun tahu, Bapak pun orang Hoklai kan? Ya. Bapak tahu kan gimana limbahnya? Itu tahun berapa, Pak? Hah? Yang jelas Bapak tahu kan macam mana? Tahun berapa? Saya baru masuk 2007. Oh, 2007. Ya. Artinya gini, ada dulu. saat-saat tertentu tempat kita itu duduk kita di dalam, baunya minta ampun, Pak. Iya. Apakah air yang dibuang kategori masih bermakna? Tapi saya nggak pernah lakukan itu. Biar yakin Bapak bahwa saya orangnya bukan orang cari-cari kesalahan orang, tapi apa? Kita menguji karena ini kan hak orang. Ya. Meluruskan. Ya. Itu Kalau saya mau cari kesalahan gampang saja. Ya itu mau nanti kalau Bapak mau tambah itu tentang undang-undang lingkungan hidup ya kita tanyakan, nggak ada masalah. Matikan saya, Pak. Kenapa matikan saya semua, kita Pak? tanya masyarakat yang ada di sini juga. Nanti kan kita berangkat ke sana, kalau Tapi saya nggak cari kesalahan. Kita nggak tahu lah ya. Karena yang pertama memang kesulitan uang. Ya. Mungkin kalau orang abang beberapa kali masuk itu dari papan security di pos security ada tertera pembayaran karet pun agak susah. Memang ada kesulitan uang. Kesulitan finansial ya? Ya, finansial, secara finansial. Iya. Karena ada peralihan. PHK itu kan pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK itu ada beberapa ya. Ya. Jadi ada PHK karena pertama ada kesalahan. Ya, Jadi betul. PHK di perjanjian kerja itu kan ada namanya undisiplin. Ya, Di betul. undisiplin itu ada prosedurnya tersendiri. Kalau dia di luar prosedur itu, dia sudah melanggar di prosedur itu, dia akan di PHK. Jadi Ya. ada ketentuannya. Ya. Itu PHK yang pertama. PHK. Ya. Dah PHK Ya. yang kedua itu masuklah dia efisiensi.
Efisiensi apa? Untuk mengurangi kerugian-kerugian. Ya. Ya, gitu. Makanya yang namanya PHK sama efisiensi itu beda. Ya, jadi jangan disamain. Oke, di efisiensi itu juga kan dibayar dia tunjangan namanya atau bisa. Gak ada tunjangan kerja dia Makanya, ataupun apanya. tadi kan aku udah bilang, kalau masalah perhitungan, aku nggak tahu. Itu tugasnya HR yang itu beda, bukan humas, bukan mengurus masalah. Ya kan saya tanya Bapak, izin Bapak kan bilang mau saudara naik kan bahasa Bapak tadi. Iya, saya silakan. Makanya saya kembalikan ke Bapak. Berarti Bapak izin kami naikkan berita ini, artinya sebatas penjelasan Bapak pada sore ini, itulah kami muat. Ya, Kan itunya saya Nggak ada tanya. masalah. Nggak ada masalah. Karena kita kan enak, kan saya tanya Berarti Bapak. Saya masih izin ada sama Bapak. lanjutan, kan gitu. Iya, Iya. nggak ada masalah. Baru nanti kami yang kedua nanti kalau memang bersedia ARD-nya berarti Ya. ada berita lanjutan kita buat. Itu saya tanya. Silakan. Pak Gultom ya, karyawan PT Rubber Holy. Iya betul Pak. Sudah berapa lama Bapak bekerja di PT Rubber Holy? 28 tahun 7 bulan. 28 tahun 7 bulan. Jadi jabatan terakhir Bapak sebagai apa di sana? Sebagai mandor Pak. Sebagai mandor. Terus Bapak kira-kira keberatan dan mengikuti program efisiensi karena apa? Memang saya merasa keberatan, tapi karena saya rasa tidak layak bagi saya sendiri yang sudah mengabdi begitu lama bekerja di situ dan tanpa alasan yang jelas saya dijatuhkan dari posisi mandor ke karyawan biasa. Karena saya merasa tidak terima, ya saya nggak panjang pikir, saya memang mengajukan secara lisan mengambil efisien saja. Jadi Pak, Bapak kan dari mandor diturunkan jabatan Bapak menjadi karyawan biasa. Iya Pak. Apakah ada kesalahan yang Bapak buat ataupun dari pihak perusahaan sendiri menyampaikan SP ataupun surat teguran kepada Bapak? Tidak ada SP atau teguran Pak, justru itu saya Pak nggak terima Pak, dan saya pertanyakan sama orang itu, kejelasan orang itu tak ada. Bisa orang itu menjawab saya apa alasannya sebenarnya saya dijatuhkan dari jabatan saya. Berarti tidak dijelaskan. Tidak. Perkalian hitungannya berdasarkan apa? Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja PP nomor 35, perhitungannya seperti ini sehingga dapat nilai itu nggak ada dijelaskan Tidak ada sama Pak. Eden. Dan saya tanya bagaimana hitungannya seperti ini? Udah pas saya itu begitu saja dibilang orang itu. Jadi memang saya akui saya buta hukum, makanya saya merasa keberatan, kurang tepat saya rasa di masa saya mengabdi selama 28 tahun 7 bulan bekerja, kurang tepat saya rasa. Itulah keluhan saya Pak. Sebenarnya saya berpikir saya diturunkan dari jabatan saya sebagai mandor karena saya sudah berjasa 28 tahun 7 bulan. Saya pikir bagaimana ini kalau saya teruskan sebentar dalam pikiran saya. Hanya 1 tahun 2 bulan lagi saya bekerja sudah bisa dipensiunkan. Tetapi karena tidak layak saya rasa, saya dijatuhkan seperti itu. Dan melihat anggota-anggota saya punya sebelumnya, dan orang itu pun bertanya sama saya, kok bisa mandor dijatuhkan? Bingung juga orang itu semua. Memang anggota-anggota saya berpihak sama saya. Jadi akhirnya mau tak mau ya saya ajukan secara lisan efisiensi aja lah. Karena saya tidak tahan menahannya seperti itu lagi. Walaupun yang bekerja itu harus saya tanggung jawab bagi keluarga saya, anak dan istri saya, ya saya serahkan aja sama Tuhan gitu Pak dalam prinsip saya Pak. Ya kalau saya sendiri Pak, itulah memang yang saya harapkan. Makanya saya pun sampai datang ke hadapan Bapak untuk mengajukan ini, karena saya pun sebenarnya buta saya sama hukum, tidak tahu perundang-undangan masalah ketenagakerjaan terutama. Tetapi karena lamanya saya bekerja di situ di PT Holy sampai 28 tahun 7 bulan hanya menunggu setahun sekian bulan lagi, tidak berapa lama pensiun, kok
kok bisa saya dijatuhkan seperti itu. Jadi kalau harapan saya Pak, mohon ditambahlah dari pasangonnya, dari yang ditawarkan orang itu sama saya mohonkan kalau bisa ditambahilah, itu yang menurut saya. Baiklah, jadi kami ini dari sesuai dengan laporan dari Pak Gultom, kami dari tim media, SEP Indonesia, dan juga Palapa TV dan LSM Tawon, selaku kontrol sosial akan mencoba mentelusuri hal ini. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Gultom dapat tercapai, dan kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencari solusi permasalahan ini. Saya rasa begitu Pak Gultom, nanti kami dari tim segera melaksanakan tugas untuk melakukan investigasi.